Ya, saya tahu. Saudara-saudara, ikuti saya untuk bertemu dengan bocah itu. Kakak, Hardis, cepat datang dan selamatkan saya. Di sini ada orang aneh. Cepat datang dan ambil saya. Hei. Saya juga ingin menjadi orang yang baik. Tapi setiap kali memikirkan Hitian, hati saya sulit tenang. Saya tidak bisa melakukannya. Zhaoxi, ibu berharap kamu bisa hidup dengan bahagia. Jangan membalas dendam, apalagi menyakiti orang yang tidak bersalah. Apapun yang terjadi di masa depan, tetaplah menjaga kebaikan di dalam hati. Jangan pernah kehilangan kebaikanmu. Kak Exia, orang ini di sini. Para bos, tolong biarkan saya pergi. Aku datang ke sini untuk bekerja. Tangkap dia untukku. Orang tuaku. Dendam kalian, aku pasti akan balas. Kali ini kembali. Aku akan membuatnya membayar dengan harga yang sama menyakitkan. Buka pintu, buka pintu. Cepat masuk. Cepat buka pintu. Kembalikan uang. Pergi, pergi. Apa yang kamu lakukan? Hitian, tunggu. Setelah pulang ke negara, aku pasti membuatmu membayar darahmu dengan darah. Kakak perempuan yang baik. Hari ini aku memanggil kalian semua. Utamanya ada pengumuman penting. Aku masuk 3 tahun. Tetapi kalian semua sudah menjadi pembantu Tuan selama bertahun-tahun. Sekarang Tuan kita sudah meninggalkan kita. Kalian juga harus memulai hidup baru. Kakak, apakah kamu ingin mengusir kami? Aku tidak pergi. Aku tidak punya sanak saudara di sini. Iya, kami tidak pergi. Aku ingin ikut denganmu. Kami semua bersedia mengikuti kakak. Saya masih punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Saya akan kembali ke negara. Tapi kalian, apapun yang kalian pilih, tetap tinggal atau pergi. Kalian tenang saja. Saya akan memastikan kehidupan Anda di masa depan. Nyawa saya adalah milik kakak besar. Saya akan pergi bersama Anda. Kita juga pulang ke negara kita. Bersama-sama dalam hidup dan kematian. Tidak baik, Nyonya. Pemuda kecil kami ditangkap. Berikanlah dirimu dengan jujur. Kalau tidak, kalian pasti akan merasakannya. Kalian sudah selesai. Ibu saya pasti tidak akan membiarkan kalian pergi. Ibu kamu siapa? Saya bilang kamu ini belum disapih, ya? Ibu, ini. Belum cepat buka pintunya. Kalian siapa? Tahu ini di mana? Kantor pengawasan. Gadis ini tampak cantik sekali. Datang untuk menjemput orang. Lebih baik temani aku bersenang-senang. Hahaha. Lepaskan. Siapa dewa cantik ini? Ini ibuku. Kepala kantor, Anda datang. Kami terlalu gegabah. Aku benar-benar tidak tahu. Ini adalah anak tuan rumah Anda. Cepat lepaskan dia. Iya. Tidak membiarkanmu pergi. Kakak. Kalau begitu, bawa aku juga. Ibu, dia adalah sahabat terbaik saya. Ho Chiang, lebih baiklah. Lepaskan dia. Ayo pergi. Ibu. Hehe. Masih kau saja yang bisa. Hanya satu tangan menutupi langit. Tidak bisa melawan mereka tapi masih nekat. Lain kali jangan bodoh seperti ini lagi. Aku akan melemparmu ke Mian Bei. Bagaimana caramu memukul orang? Aku adalah anak muda yang paling disayang di keluarga Ye. Satu kata dariku, kamu pun bisa bukan siapa-siapa. Halo kamu. Aku suka dia.
Aku ingin mendekatinya. Chen Chaoxi. Cepat keluar. Chen Chaoxi. He Xiang, kamu datang untuk apa? Tidak ada hubunganmu. Chen Chaoxi. Aku suka padamu. Aku ingin mengejarmu. Pukul. Pukul sampai mati. Jangan pukul, jangan pukul. Chen Chaoxi, selama kau tidak membunuhku. Aku suka padamu. Kau gila. Aku menganggapmu sebagai saudara. Kau bahkan ingin jadi ayahku. Tenang saja. Ayah akan memperlakukanmu dengan baik. Kamu tidak berpeluang. Kami akan pulang ke negara kami. Pulang ke negara. Kamu bahkan pulang ke bulan. Aku juga akan ikut. Nyonya. Grup He. Sejak tahun 2000 berdiri dari industri abu-abu es. Menjadi perusahaan keuangan terbesar di kota yang sama. Dalam beberapa tahun, secara bertahap membuka 17 tempat hiburan. Menjadi orang terkenal di daerah tersebut. Pada tahun 2012, mulai terjun ke industri keuangan. Pada tahun yang sama terdaftar di NYSE di Amerika. Tian Chenghe menjadi terkenal. Segera kita akan bertemu, Tian Chenghe. Hari ini, aku sudah menunggu terlalu lama. Nyonya, ini adalah jadwal Tian Chenghe. Maka ajak dia bermain satu babak saja. Ya. Karena kamu sudah kembali. Seharusnya kamu lebih sering keluar untuk memperluas wawasan. Besok cocok untuk ikut bermain golf dengan saya. He Xiang, sedang bicara denganmu. Saya sudah bilang 10.000 kali. Saya tidak tertarik dengan hal-hal seperti ini. Jangan paksa aku. Kalau kamu terus memaksaku, aku akan kembali ke Thailand. Sungguh menyebalkan. Sekarang keluarga He bahkan tidak punya siapa-siapa. Apakah benar-benar harus kalah dari wanita Chen Chaoxi itu? Baiklah. Nanti besok. Suami saya akan bertemu dengannya. Tunggu sebentar. Kamu bilang mau bertemu siapa? Perbaiki mobilmu saja. Ayo pergi. Besok saya pergi. Tiba-tiba tangan gatal. Cantik. Sungguh dia lebih baik dari gurunya. Tidak bisa menyangkal bahwa sudah tua. Siapa bilang kamu sudah tua? Pak Chen. Lama tak bertemu. Dia ternyata anak Hitian. Senang bertemu. Lebih baik aku menemanimu bermain 2 putaran. Silakan. Anakku ternyata mengenalnya. Tuan He sangat luar biasa. Tuan He, Anda bisa tenang sekarang. Anda benar-benar memiliki anak yang baik. Nyonya, maaf. Tanah di sebelah timur kota itu tidak bisa digunakan untuk pengembangan komersial. Ini kesalahan saya. Orang yang sebenarnya ingin mengembangkan tanah ini adalah Hitian. Kita bisa membuat proyek kosong dan mengalihkan kepada dia. Biarkan dia juga merasakannya. Keputusasaan yang terpaksa dan kehilangan segalanya. Kejutan. Ini bukan urusanku. Saya diterima melalui jalur resmi. Saya melamar. Saya ingin bergabung dengan grup ya Anda. Terlalu mudah. Saya ingin menjadi asisten presiden. Masih saja berharap tinggi, ya? Mengapa kau selalu ingin jadi ayah tiriku? Misbar, mereka yang mengirimmu. Dan juga Huasing, Qin Shasha yang kau sukai. Tapi Qin Shasha ini adalah artis Huasing. Apa dia dikirim oleh Hitian? Ayo pergi. Saya juga melalui berbagai seleksi. Saya naik langkah demi langkah. Bisakah kita tidak melakukan
Diskriminasi seperti ini? Apakah Hisong tahu? Mengapa dia perlu tahu? Jalan yang berbeda tidak bisa bekerja sama. Ternyata dia datang sendiri. Keluarlah. Pak Chen memintamu keluar. Lin An, kamu keluar. Ah. Kau dengar? Kamu. Pergi. Ikuti aku. Sudah ada pekerjaan nih. Kalau kau bisa menangani 11 GOS Sister, barulah kau berhak jadi asisten kepala. Buat dia merasa terharu. Mengerti dengan alasan, mengancam dan menggoda. Kita semua bisa. Setiap lokasi konstruksi memiliki cara yang tegas. Tapi ini adalah pedang bermata dua. Tenang saja. Saya pasti akan mengatur mereka. Taat sekali. Lihat bagaimana kamu berperilaku. Baiklah. Nyonya, Anda membuatnya mengawasi orang-orang di saluran. Kakak Xia dan yang lainnya. Mereka pasti akan memakannya. Baik. Iya, saya tahu. Saudara-saudara, ikuti saya untuk menemui anak itu. Kakak, hard drive, cepat datang selamatkan saya. Di sini ada orang aneh, cepat datang dan bantu saya. Halo. Saya juga ingin menjadi orang yang baik. Tapi setiap kali memikirkan Hitian, saya sulit menghilangkan rasa gelisah di hati. Saya tidak bisa melakukannya. Zhaoxi, ibu berharap kamu bisa hidup dengan bahagia. Janganlah membalas dendam, apalagi menyakiti orang yang tidak bersalah. Apapun yang terjadi di masa depan, tetaplah menjaga kebaikan di dalam hati. Jangan pernah kehilangan itu. Kak Xia, anak ini ada di sini. Kepada para tuan, tolonglah biarkan saya pergi. Saya datang untuk bekerja. Tangkap dia untuk saya. Saya pergi. Kamu juga tidak merasa kotor? Bos. Apa kabar? Saya baik-baik saja. Hanya urusan manajemen proyek. Tidak jelas. Badanku kotor. Ikuti aku. Sudah cukup malam. Istirahat lebih awal. Jangan pergi kakak. Kakak. Jangan pergi. Bangunlah. Kau sudah bangun? Aku anggap kau masih kecil, jadi aku tidak akan membalas perbuatanmu. Aku sudah tidak kecil lagi. Aku sudah dewasa. Kau yakin? Hitian? Karena putramu datang ke sini. Jangan salahkan aku jika aku kejam. Kalau begitu, mari lakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan orang dewasa. Chen Chaoxi. Aku baru kembali dari luar negeri. Kau bahkan tidak menjemputku di bandara. Aku bilang akan menunggumu di rumah. Kau bahkan baru pulang jam 3 pagi. Kamu benar-benar bisa melakukan apa saja. Ayahku baru saja meninggal. Kamu sudah berfoya-foya sampai larut malam. Ayahku menikahimu untuk merawat kami. Bukan untuk menghancurkan nama baik keluarga Ye kami. Bagaimana bisa aku menghancurkan reputasi keluarga Ye kalian? Adalah disarang serigala lonceng harimau. Ditusuk 2 kali untuk menyelamatkan Ye Sheng. Atau di pesta selebriti kalian. Setelah minum 2 Jin Baijiu untukmu. Terbaring di rumah sakit selama seminggu. Aku tidak ingin mencari masalah tanpa alasan. Jangan ganggu aku kalau tidak perlu. Aku harus masuk ke kantor. Ayahku memiliki perusahaan dan aku juga memiliki bagian darinya. Bisa. Besok aku harus bertemu dengan keluarga tunanganku. Kamu bisa menemaniku. Kamu mau menemaniku? Sejak kapan kamu punya tunangan? Ayahku sebelum dia meninggal mengatur ini. Kamu akan tahu ketika kamu sampai di sana. Mengapa repot-repot memikirkannya?
Chen Chaoxi, aku akan membiarkan kamu menikmati diri kamu selama 2 hari. Semua yang dimiliki keluarga Ye, aku pasti akan ambil kembali. Setelah pernikahanku berhasil, kau tidak akan menjadi apa-apa. Ayah, saya ingin meminta saran dengan rendah hati tentang satu hal, yaitu bagaimana cara membuat geng. Tunduk pada manajemen korporat. Kau makan obat apa? Mintanya saran juga ada masalahnya. Pada kesempatan terakhir kau belajar dengan baik. Itu masih waktu pacaran di SMA. Kali ini kamu tidak akan lagi. Lihatlah kamu bicara apa yang sebenarnya. Bikin orang jadi malu. Nanti ada tamu penting datang. Jangan bikin saya repot ya. Siapa yang bikin suasana jadi formal begini? Bukan karena keluarga Ye yang datang melamar. Keluarga Ye. Sebenarnya ayahmu yang mengatur orang ini untukmu. Melihat harta mereka sih lumayan. Segera kamu akan tahu. Itu adalah keluarga terkemuka. Kenapa dia yang dipilih? Kedatangan Tuan Chen. Silakan. Silakan masuk. Keadaan semakin menarik. Tuan He, Anda lihat, Xiao Xiao juga tidak memberitahu saya sebelumnya. Hari ini, benar-benar kurang sopan. Apa yang Anda katakan itu tidak benar. Itu sudah terlalu jauh. Ziyang, sudah lama tidak bertemu. Kamu merindukanku? Iya, merindukanmu. Kalau begitu, aku akan bersenang-senang dengan kalian. Jadi kita makan sambil berbincang. Ibu Sang menyiapkan makanan. Mari kita makan dulu. Duduk di sini. Terima kasih, Ziyang. Silakan. Duduk di sini, duduk di sini. Itu. Setelah Yelau pergi, saya terus memikirkan pernikahan kedua keluarga ini. Ini masih tergantung pada pendapat dua anak ini. Apa pendapat mereka? Saya tidak punya pendapat. Saya akan mengikuti apa kata orang tua. Ibu, menurutmu bagaimana? Aku juga tidak keberatan. Baiklah, aku punya pendapat. Kau tutup mulut, kau tidak punya pendapat. Bukan begitu. Jadi sepanjang ini, kau mau memaksaku, begitulah kan? Kalau kamu ingin menikah, silakan saja pergi sendiri. Pertunjukan yang bagus baru saja dimulai. Setengah jam kemudian, ruang rapat besar. Semua eksekutif sedang rapat. Kakak, kopi. Berikan dia surat pemecatan. Bukan. Maksudnya apa? Menaikkan celana tidak mengenali orang, ya? Aturan permainan orang dewasa. Kamu tidak mengerti. Katakan padaku dengan jelas, yaitu tidak aktif dan tidak menolak. Ada yang tidak bertanggung jawab. Bersihkan barang-barangmu. Pulang dan jalankan peranmu sebagai tuan muda. Jadi kau sedang bermain denganku? Kau bisa mengartikannya seperti itu. Sekarang keluar segera. Atau, kau akan malu. Kau sedang bermimpi. Aku ingin masuk ke perusahaan. Aku ingin bertanggung jawab. Apa yang kalian lakukan? Siapa yang mengizinkanmu masuk tanpa mengetuk pintu? Tidak malu. He Ziyang, mengapa kau membantunya? Akulah tunanganmu. Wanita ini yang menggoda kamu. Diamlah kamu. Setanlah yang jadi tunanganku. Kamu mengancamku. Cukup. Segera selesaikan. Dia hanya seorang. Jangan bicara lagi. Dia itu perempuan tua yang murahan. Perempuan murahan. Setelah merebut ayahku, sekarang mau merebutmu. Dia sudah berapa umur sih? Berapa umur? Kamu sangat tertarik. Iya. Sedikit tertarik. Dia sudah lebih dari 30. Lebih dari 30. Masih menawan. Sangat menarik. Berdiri dengan baik. Ye Xiao Xiao, saya peringatkan kamu. Jangan berpikir untuk menyakiti dia. Kau belum cukup kuat. Dan antara kita, perjanjian bodoh itu tidak pernah ada. Ingat itu.
Chen Chaoxi. Keluarga Ye adalah milikku. He Ziyang juga milikku. Kau tidak akan bisa menyentuhnya. Aku pasti akan merebut mereka. Dengan tanganku sendiri. Proyek kali ini akan kami selesaikan bersama He Corporation. Seluruh orang di selatan kota, semua sedang menunggu entitas bisnis ini. Semoga semua dapat semangat. Memberikan jawaban yang memuaskan. Ya, saat ini masih membutuhkan seorang penanggung jawab. Siapa di antara kalian yang tertarik? Saya. Bagaimana? Bukankah saya bisa? Saya yang sebenarnya adalah anggota keluarga Ye. Perusahaan ini pada akhirnya akan berada di tangan saya dan kakak saya. Saya yang bertanggung jawab. Tidak ada yang lebih cocok. Tidak apa-apa, tidak masalah. Saya membutuhkan seorang asisten. Saya mau dia. Siapa lagi kalau bukan kamu? Tidak masalah. Kolaborasi dua grup besar kali ini ingin menciptakan seperti apa? Badan usaha. Simbol dari standar kota itu apa? Nona Ye. Maaf, tapi mengapa? Dalam proyek besar ini, kami harus membagi kepada keluarga Ho? Aneh, dia pergi kemana? Semoga kerjasama berjalan baik. Ayo, ikan itu sudah menggigit umpan. Tunggu sebentar. Kenapa dia pergi? Dia bisa mengemudikan? Apa? Lin An, berikan dia kunci. Ya. Kemana kau pergi? Kakak hari ini begitu baik. Akhirnya bersedia mengunjungiku. Kau mau pergi kemana? Apakah kau punya masalah di hati? Ada yang bisa kubantu? Kau bisa melakukan apa? Apapun. Tentu saja. He Ziyang. Tapi kamu adalah orang He. Jika tidak, mungkin aku juga akan jatuh cinta padamu. Kamu ingin mengambil semuanya, lalu berpaling dan tidak mengenali orang? Baiklah. Sadar sedikit. Chen Chaoxi. Bagaimana kamu bisa berubah wajah secepat itu? Pertemuan tahunan He. Ayahmu seharusnya akan mengumumkan pernikahanmu dengan Ye Xiao Xiao, kan? Jadi kamu karena ini. Chen Chaoxi. Apakah kamu cemburu? Kamu benar-benar terlalu menggemaskan. Hahaha. Bahkan saat marah pun kamu tetap menggemaskan. Tak heran aku jadi tidak bisa berhenti memikirkanmu. Dengarkan baik-baik. Aku, Ho Zongyang, tidak akan setuju dengan perkawinan Ye Xiao Xiao. Saya berani mengumumkan di depan umum. Orang yang saya sukai adalah kamu. Kamu berani? Saya Ho Zongyang tidak takut apa-apa di dunia ini. Hanya takut jika Chen Xiaoxi tidak bahagia. Chen Chaoxi, aku suka kamu. He Ziyang, aku juga suka kamu. Tapi dendam orang tuaku tidak bisa kulewatkan. Maafkan aku, He Ziyang. Hisi selalu menjadi batu yang sulit untuk dikunyah. Kami merencanakan ini begitu lama, menunggu, hanya untuk saat ini. Proyek lahan di bagian timur kota. Keluarga Ho sudah menanam modal 30 miliar. Itu 80% dari semua dana liquid grup mereka. 80%-nya. Tapi zamannya sudah berlalu. Tampaknya rencanamu sudah berhasil setengah jalan. Semua merek besar di toko-toko harus mengikuti saya. Dia segera akan melakukan strategi kosong. Hahaha. Sekarang hanya butuh satu kesempatan. Mari umumkan lahan di timur kota. Ini adalah lahan yang direncanakan untuk hijau. Uang yang dihabiskan oleh Hitian akan sia-sia.
Kakak, tenang saja. Dengan kalian di sini, saya sangat tenang. Begitu ramai. Semua ibu-ibu ada di sini. Sedang rapat. Kalian sibuk dulu. Aku pergi dulu. Aku lihat kamu juga cukup sibuk belakangan ini. Tidak ada yang takut. Kita juga hampir selesai bicara. Kita pergi dulu. Baik. Aku juga pergi. Rapat kerja sama Hi. Kamu pergi? Aku kan bukan Ye Xiao Xiao. Tidak ada minat sama sekali. Ye Feng. Keluarga Ye. Segera akan diserahkan kepadamu. Pergilah. Ibu, sebenarnya kamu masih muda. Jika kamu bertemu dengan orang yang kamu sukai, aku sangat mendukungnya. Apakah ini semua kemampuan kalian? Desain seperti ini bisa ditemukan di mana-mana. Aku ingin yang mencengangkan, yang istimewa. Ye Xiao Xiao, kamu kenapa sih? Pagi-pagi sudah ribut. Chen Chaoxi. Hi Xiang adalah milikku. Kamu tidak bisa merebutnya. Pesta malam ini. Kau lebih baik tidak usah membuat masalah. Pahami posisimu. Apa posisi saya? Kau adalah pembantu yang diboyong ayahku untuk merawat kita. Pembantu keluarga Ye kami. Ye Xiao Xiao, kamu kenapa sih? Kamu, kenapa dorong aku? Tunggu. Jangan-jangan, kamu juga terpikat olehnya? Ya, Chen Chaoxi, kamu gak punya rasa malu. Ayah dan anak tidak mau melepaskan? Ya. Ye Xiao Xiao, kau bilang apa yang tidak masuk akal? Ibu, kau jangan pedulikan dia. Aku akan mengajarinya. Ye Xiao Xiao, manusia harus memiliki hati nurani. Kau tidak tahu itu, kan? Nyonya, berita bahwa bagian timur kota dijadikan sebagai lahan untuk lingkungan akan ditayangkan malam ini. Berita tentang semua staf pembeli di Departemen Real Estate Hi akan ditayangkan pada waktu yang sama. Malam ini, saya akan meminta semua pengendali perusahaan untuk lembur semalam suntuk beli saham Hi. Anda tenang saja, semuanya sudah diatur. Pergi ke pemakaman di barat. Iya. Saya harus membuat hitian. Membayar dengan harga yang mahal. Sao 11. Maafkan papa dan mama yang meninggalkanmu. Kami benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Hidup kami sudah sampai di ujungnya. Tapi kamu baru saja memulai. Jangan terjebak oleh kebencian. Yang berhormat Hi. Xiao Xiao. Tenang saja, akan aku umumkan. Kamu adalah nyonyaku di masa depan keluarga Hi. Semua kerjasama antara kedua keluarga kita berdasarkan ini. Terima kasih, Pak Hi. Anak muda seharusnya banyak berkomunikasi. Ayo pergi. Siang. Setelah malam ini, kita adalah pasangan yang sah. Belum menikah. Apa yang kamu impikan? Ini sudah disepakati antara aku dan Pak Hi. Kita berdua adalah pasangan yang paling cocok. Gila. Kakek. Kamu sedang apa? Tidak apa-apa, semuanya bebas. Berteri-teri saja. Apa yang terjadi? Saya masih belum tahu. Apakah kamu ingin menjual saya? Apa artinya menjual? Berapa harga saya? Apakah kamu tidak tahu? Waktunya hampir tiba. Aku peringatimu. Jangan main-main, oke? Aku juga peringatimu. Nanti di sana, jadi orang mati untukku. Kau dengar? Orang mati. Orang mati tidak mungkin benar-benar mati. Nyonya, Tuan memiliki putri seperti ini. Benar-benar malang. Datang. Bukankah kamu selalu ingin menjelaskan? Hari ini aku akan menjelaskan dengan baik. Tunggu dan lihat. Saudara-saudara, grup saya telah mencapai hari ini. Tidak terlepas dari dukungan dan usaha semua orang. Pada kesempatan ini,
Saya ingin mengumumkan berita baik kepada semua orang. Putra saya, He Ziyang, dan putri keluarga Ye Xiao Xiao, telah bersama-sama saling mencintai selama bertahun-tahun. Hari ini, saya ingin secara resmi mengumumkan, dua keluarga telah menjalin hubungan, dan juga, saya akan memberikan 20% saham dari grup Ke kepada kedua pengantin baru. Semoga berkat ini diberikan kepada mereka. Baik. Berita baik seperti ini, saya tidak naik ke panggung. Terima kasih pada papaku. Memang agak tidak sopan. Papaku ini, mungkin karena sudah tua. Ingatannya kurang baik. Apalah yang berpacaran bertahun-tahun. Apa itu sahabat masa kecil? Berdiri di sampingku, wanita ini. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Tapi, porsi 20% yang diberikan oleh Hizong, aku terima dengan senang hati. Dengan kabar baik ini, saya juga mengumumkan berita baik. Nama saya Ho Cheong-yang. Sudah memiliki seseorang yang dicintai. Dan wanita yang ingin kucintai seumur hidupku adalah dia. Chen Chao 11. Pak Chen, kamu sebagai warisan keluarga Ye, apakah dia benar-benar pacaran dengan junior? Terima kasih. Pak Chen, apakah ada transaksi rahasia? Di belakang kami, ada penjelasan untuk ini? Apakah kamu akan menikah lagi? Berikan ruang sebentar. Ikuti saya, saat ini. Melihat dia yang tanpa ragu. Saya bahkan mulai merasa tidak tega. Anak durhaka. Jiaichi, kamu kembali sini. Nona Ye. Dirampas oleh ibu tirinya. Bagaimana rasanya menjadi tunangan? Ayo semua, lihat berita. Cepat lihat. Grup He menghadapi kerugian keuangan yang besar. He Commercial City terungkap ada skandal. Tidak dapat digunakan untuk pengembangan komersial. Ada perilaku penipuan terhadap merek yang sudah ada. Paman He. Kamu lagi ngapain sih? Di mana Chen Chao sih? Dia kemana? Dia di mana He Ziyang? Dia berani mempermalukan saya di depan umum. Kalau menurutmu, dia jangan-jangan sudah terbuka hubungannya dengan He Ziyang? Nah, He Ziyang benar-benar bisa mengorbankan. Dia pantas bisa mengejar ibu kita. Kakak, akhirnya siapa yang kau dukung? Xiao-Xiao, perasaan ini tidak bisa dipaksakan. Lagi pula, keluarga Chen Chao Si telah berkorban begitu banyak untuk keluarga Ye kami dan tidak berutang kepada kami. Diam. Aku tidak akan membiarkannya lolos. Bagaimana? Apakah aku terlihat keren barusan? Juara pertama penipuan di Nancheng. Jangan lihat lagi, tanda tangani. Apa tidak mau dipikirkan lagi? Apa yang perlu dipikirkan? Hanya uang. Kami punya banyak. Ini adalah mas kawin untukmu. Ini adalah surat pernyataanku. Bagaimana? Sekarang bisa ikut kencan saya, kan? Tempat lama, ya? Saya tidak mau pergi ke hotel. Apakah Chen Zhonghui masih buka? Tidak buka? Kalian urus sendiri. Iya. Ikuti saya. Apa yang baru saja saya lihat? Ini agak menakutkan, kan? Mari kita pikirkan. Bagaimana menghadapi pacar kakak? Seluruh keluarga, ya. Seru. Ikuti saya. Apakah kamu mau membawaku untuk mengejek? Lihatlah. He Ziyang. Ini juga akan menjadi yang terakhir, kan? Beli semua saham Hidi. Titik terendah. Sebelum pagi, selesaikan semua rencana akuisisi. Iya. Sebenarnya aku tahu segalanya. Aku kan bukan orang bodoh. Apa? Karena aku mencintaimu. Aku takut ke depannya aku tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan kata-kata seperti ini lagi. Tuan muda telah mengalihkan semua sahamnya kepada Chen Chaoxi. Anak durhaka ini. Kami telah kehilangan kekuasaan pengendalian grup.
Tuan He. Jika ada yang penting, silakan sibuk dulu. Selamat tinggal. Jangan terlalu serius. Kamu lebih baik tersenyum. Tunggu aku kembali mencarimu. Aku segera datang. Tolong aku. Maafkan aku. Aku tidak akan berani lagi. Aku akan mendengarkan apapun yang kau katakan. Kau adalah janda Ye yang terkenal. Sekarang putrimu ada di tangan kami. Segera siapkan 10 juta. Waktu dan tempat. Pukul 11 malam di gudang barat kota ini malam ini. Tidak ada masalah. Aku pikir kamu baik-baik saja. Tidak seburuk yang dikatakan asisten Sang. Masih kuat dan bertenaga. Kamu anak nakal. Cepat atau lambat, kamu akan membuatku marah. Aduh. Tidak sampai segitunya. Sudah kupotong setengah hari. Biarkan aku yang memotong untukmu. Aku tanya kamu. Sebenarnya kamu mau bagaimana? Kamu merusak acara tahunan untukku. Kamu mengira kamu adalah Raja Yu dari Yo? Untuk mendapatkan senyuman dari wanita cantik itu. Kamu membakar sinyal api dan mempermainkan para raja. Itu semua karena kamu yang terlebih dahulu menggangguku. Dan juga memaksa orang bodoh Ye Xiao Xiao untuk mendekatiku. Anakku, dengarkan nasihat ayah. Dengan kecerdasan emosional dan intelektualmu, kamu tidak akan mendapatkan Chen Chaoxi. Pada akhirnya, yang terluka tetaplah kamu. 2. Sister Xia yang paling hebat. Sister Xia, si Jia adalah wilayahmu. Tolong periksa untukku. Siapa yang ada di gudang malam ini? Baik, aku akan menyebarkannya. Jangan bicara dulu. Temukan lokasinya dan kirimkan kepadaku. Bawa orangmu datang. Baik, Tuan Chen. Berhenti bermain dan kerjakan pekerjaanmu. Ayo. Kendarai. Iya. Tunggu dia datang. Kalian harus waspada. Tenang saja, dia cuma seorang perempuan. Kalian jangan meremehkannya. Chen Chaoxi berasal dari tumpukan mayat yang merangkak keluar. Membahas tentang berkelahi. Belum tentu dia lawannya. Tapi masih ada kamu di tangan kami. Dia tetap harus berhati-hati. Kita sudah sepakat sebelumnya. Gadis secantik ini. Aku sangat suka. Menyaksikan saja sudah membuat lega. Hahaha. Aku datang untuk menguntungkan kalian. Hahaha. Sudah datang. Dia membawa senjata. Namun wanita itu cukup pedas. Aku sangat suka. Cepatlah. Ikat aku. Cepat ke sana. Kak, aku sudah memeriksa. Di dalam hanya ada satu orang. Berani sekali. Tidak salah lagi, seorang raja kapal. Sayang sekali. Pada akhirnya hanya seorang wanita jelek. Uang yang kalian minta di sini. Tolong hitung dengan benar, kakak. Lepaskan dia. Gadis kecil, gadis kecil. Kakak. Hanya kalian berdua. Keterampilan kucing bertalenta pun tidak cukup untuk diperhitungkan. Lepaskan dia. Ibu, aku salah. Aku tidak akan lagi melawanmu. Tolong, selamatkan aku. Jangan takut. Uang sudah kalian dapatkan. Kemampuan kalian juga sudah tahu dalam hati. Saya ulangi sekali lagi. Lepaskan dia. Agak berani juga. Jika kamu ingin putrimu selamat. Kamu mau apa? Berlutut. Cukup. Hanya perlu mengikatnya. Beri aku lepaskan dulu. Kamu sekelompok dengan mereka. Aku hanya ingin memberimu pelajaran. Kamu wanita tua yang tidak tahu malu. Berani-beraninya kamu merebut pria dariku. Kamu sudah menjadi tuan keluarga Ye. Hahaha. Kau ini serigala berbulu domba, Chen Chaoxi. Ini semua kesalahanmu sendiri. Besok aku akan membuat seluruh kota selatan tahu. Menjauh dari kebaikan. Bermain dengan 3 orang pengangguran dalam sekejap malam. Biarkan mereka lihat. Dikatakan sebagai istri bangsawan. Tapi ternyata di belakang. Dia ini rendah diri seperti ini. Apa ini? Berani mengacaukan urusanku? Kakak perempuanmu ini. Saudari Xia. Kamu ini siapa? Kau hanyalah anjing dari keluarga Yeku. Pergi sana.
Kau berani menyentuhku. Aku akan membuatmu tidak bisa bertahan di selatan. Kak Xie, aku salah. Kakak, aku terlambat. Selalu datang tepat waktu. Lain kali datang lebih awal. Iya. Tahu dia siapa? Dia adalah penyelamat kakakku, Xia. Kalian ini, para karamimi kecil, berani mengganggu dia. Ayo maju. Si Dongkin yang tidak tahu berterima kasih ini. Apa yang kamu rencanakan untuk menanganinya? Biarkan saja dia. Aku akan merawatnya untukmu. Dia selalu seperti lalat setiap hari. Sangat mengganggu. Masalah. Xiao Xiao tahu bahwa dia salah. Tolong beri dia kesempatan lagi. Jangan hantarkan dia pergi. Aku tidak ingin kembali ke Thailand. Bukan belum memberi kesempatan padamu. Tapi kamu sendiri yang tidak mau. Wanita ini. Apakah dia menggunakan ulang tahunku? Kenapa kamu datang? Tanganmu keluarkan. Aku pesan ini khusus. Di dalamnya ada inisial nama kita. Coba lihat, suka tidak? Ayo, aku akan ajak kamu jalan-jalan. Paman Hi. Aku sudah mendapatkan stempel keuangan. Besok aku bisa investasi di kasino Hi. Kali ini keluarga Ye kami akan terlibat dalam pembangunan baru. Kota bisnis Hi. Kerjasama antara Hi dan Ye kali ini akan menciptakan kerajaan bisnis yang fenomenal. Para pejabat senior keluarga Ho, desain secara bersama-sama, benarkah? Tolong jelaskan, Mbak Ye, tentang pendanaan ini. Bagaimana cara kamu menilai risikonya? Aku percaya pada kekuatan keluarga Ho. Saat yang sama, aku juga mewakili keluarga Ye. Dukungan penuh untuk keluarga Hi. Kamu tidak berhak mewakili keluarga Ye. Saya adalah putri tertua keluarga Ye. Kamu berhak apa? Hanya karena saya adalah ketua dewan keluarga Ye. Seluruh keluarga Ye ada di bawah kendali saya. Dengan kesempatan ini, saya mengumumkan, Ye Xi akan didakwa karena pencurian cap perusahaan dan penyalahgunaan wewenang. Langsung menuntut Ye Xiao Xiao. Saudari ipar. Mengapa membuat segalanya tampak begitu buruk? Kami juga keluarga besar sejak lama. Ye Lao di alam baka akan merasa malu. Kamu benar. Memang ada orang yang tidak mau. Memang ada orang yang tidak mau. Baik. Aku setuju kamu berkencan dengan Siang. Kamu pikir aku hanya untuk Siang? Itu bukan yang kuinginkan. Ini adalah nyawa Anda. Pak Ho, saham kami jatuh limit down. Segera akan dihentikan perdagangannya. Para pemegang saham di New City Real Estate juga membuat keributan. Ternyata dia yang merusak semuanya. Berikan jalan. Tuan muda, ada masalah. Cepat datang dan lihat. Tuan Chen, tolong tunggu sebentar. Antara kita pasti ada kesalahpahaman. Seorang pengusaha selalu mengutamakan keuntungan. Begini. Mari kita buat kesepakatan. Apa modalmu yang lain? Untuk bernegosiasi denganku. Aku akan buktikan padamu. Masuklah bersamaku. Inilah inti bisnis saya. Meskipun kamu melakukan short selling, kamu tidak bisa menggerakkan akar dasarku. Meski kamu membuka 100 toko di seberang sana. Klub memberku. Kamu tetap tidak bisa mengendalikannya. Karena aku memiliki anggota kaya raya dari seluruh dunia. Klub memberku. Kamu sudah jatuh ke tingkat penyitaan. Itu saja. Dari mana kepercayaan diri itu? Ingin menjatuhkanku. Tidak semudah itu. Karena kamu begitu percaya diri terhadap pembangunan kota barumu. Bagaimana kalau kita bertaruh? Jika kamu menang, saya kembalikan kontrak tanah di sebelah timur kota dan surat pengalihan saham anakmu. Semua akan saya kembalikan.
Bicara serius. Tentu saja. Hahaha. Tunggu sebentar. Ayah. Biarkan saya berbicara dua kata dengannya. Baik. Tuan Chen, saya menunggu di dalam. Chen Chaoxi. Saya tidak peduli apa yang terjadi sebelumnya antara kamu dan ayahku. Tapi dia sekarang sudah tua, dan jantungnya tidak baik. Tidak bisa bertaruh. Kau seperti ini akan menghabiskannya. Panah terakhir dari busur yang kuat, masih ingin berjuang terakhir kali. Aku hanya bisa memenuhi harapannya. Kau tidak bisa melakukan ini. Lepaskan. Apakah kau pernah mencintaiku? Sekalipun hanya sedikit. Sekalipun hanya sesaat. Ayah, ibu, kalian di surga. Hari ini, aku akan membuat Hitian menuai apa yang dia tanam. Kartu saya lebih besar dari kartu kamu. Kalau begitu, saya yang pertama bicara. Saya bertaruh. Kontrak tanah di timur kota. Haha, langsung 200 miliar ya. Saya ikut. Ayo bagikan kartu. Aku menaruh harapanku pada keluarga Hi, dasar bisnis properti komersialnya, proyek komersial fase 5, dan semua data anggota kaya. Ayah, kita pergi ke rumah sakit. Jangan bertaruh lagi dengannya. Keluar dari sini. Kalau tidak, berdirilah dengan jujur. Saya belum pernah takut pada siapapun. Di meja judi. Saya akan menukar seluruh perusahaan konstruksi Y denganmu. Selain perusahaan konstruksi, saya juga memiliki proyek properti Y. Di 30 kota di seluruh negeri. 7 bintang hotel. Bisa dengan. Bagaimana dengan Anda, Pak Zong, Chen Chaoxi? Jangan terlalu sombong. Anda sudah tidak punya kartu aset lagi. Percayalah kalah. Kecuali. Ingin ngomong apa, langsung saja. Kamu pergi menyerah diri. Mengakui apa yang terjadi 23 tahun yang lalu. Mengakui bahwa dirinya adalah seorang bangsat sejati. Hahaha. Aku belum pernah kalah. Hei Tian. Tidak kusangka kamu sudah tua. Kemampuanmu juga menurun. Apakah kamu sedang mencari kartu terakhir? Sekop A? Maaf. Ada padaku. Kartu terakhirmu. Tidak ada artinya. Kau kalah. Kau sudah bangkrut. Tidak akan pernah bangkit kembali. Kau. Ayah. Bapak Hi. Chen Chaoxi. Alat yang digunakan. Saya terlihat seperti orang bodoh. Saya memberikan seluruh hati saya kepada Anda. Namun Anda meratakannya menjadi serpihan-serpihan. Apakah benar-benar harus pergi? Rumah tangga Ye tidak bisa tanpa Anda. Setan dalam hati saya sudah hilang. Aku juga harus kembali menjadi diri sendiri yang sebenarnya. Kontrak pengalihan saham. Saya sudah menandatanganinya. Keluarga Ye ke depannya. Akan saya serahkan padamu. Hi Tian. Sudah mati. Hi Ziang. Kamu benar-benar tidak mau dia lagi?
Tidak mampu lagi. Pergi. Orang tua. Siapa itu Tianxi? Kalian juga bisa istirahat sekarang. Aku juga ingin memulai kembali. Pergi ke suatu tempat. Tidak ada yang mengenal tempatku. He Xiang. Masih mau ngapain? Saham yang kau kirim padaku sebelumnya. Aku sudah konversi jadi uang tunai. Kau akan membutuhkannya. Tidak perlu. Harga diri orang miskin lebih rendah dari rumput. Selain uang ini, kamu sudah tidak punya apa-apa. Harus menunduk, menunduklah. Harus membungkuk, bungkuklah. Terimalah nasibmu. Kau ini sangat menjijikan. Meskipun membenciku, kamu tetap harus hidup dengan baik. Selamat tinggal. He Xiang. Klien sudah mengeluh. Saya akan segera mengurusnya. Kau ini benar-benar tidak berguna. Membuang-buang waktuku. Apa ini? Kau tahu siapa dia? Mengapa Xiao datang? Ya, ya, ya. Semua yang Anda katakan adalah, dia tidak tahu apa-apa jadi saya memukulnya. Saudara laki-laki saya, kamu berani memukulnya? Apakah kamu tidak peduli dengan toko ini? Saya minta maaf, Tuan. Saya minta maaf, RY. Apa yang terjadi? Bukankah ibumu memberikanmu uang? Jangan bicarakan dia dengan saya. Sekarang saya tidak ada hubungan dengan keluarga Ye. Pergi. Mengapa tiba-tiba? Hari ini kamu menelepon video saya? Kamu semakin terlihat muda. Jangan banyak bicara. Kamu di mana sekarang? Oh, ibu. Kapan kamu kembali? Pesawatnya besok sore. Diperkirakan malam sudah sampai. Bukan saya yang bilang. Kamu sebenarnya menikah dengan siapa sih? Sangat misterius. Bahkan foto pengantinnya saja tidak mau kamu tunjukkan. Nanti kamu akan tahu setelah kembali. Tapi saya masih ada urusan di sini. Saya tidak bisa bicara lebih lama. Dah. Aneh sekali. Kamu begitu menipunya untuk kembali. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Urus dirimu sendiri. He Xiang. Kamu ingin memanfaatkan Ye Xiao Xiao. Aku tidak akan berkata apa-apa. Dia sendiri yang ingin berhutang padamu. Tapi jangan kamu memanfaatkan Chen Chaoxi. Dia tidak berhutang apa-apa padamu. Dia tidak berhutang padaku? Selamat siang, Nona Chen. Tuan yang mengirimku untuk menjemputmu. Nona Chen, apakah kita pergi ke rumah dulu? Orang-orang Ye. Belum pernah ada yang memanggil saya Miss Chen. He Xiang mengirim Anda. Ya. Bukankah hari ini pernikahan Ye Zheng? Dia mengirim Anda membawa saya kemana? Saya akan membawa Anda ke sana. Bagaimana dia sekarang? Tuan Ye berkata. Nanti Anda akan tahu setelah pergi ke sana. Mengemudi.
Tidak perlu. Saat sangat stres, selalu ingin merokok. Ekspresi Anda barusan adalah, bagaimana? Kau terus memikirkanku. Tidak segan menggunakan alasan Feng sebagai dalih untuk menipuku kembali. Apakah sekarang aku harus memanggilmu ibuku? Tidak bisa begitu saja. Namun, selamat. Chen Chaoxi, kenapa kamu masih di sini? Ingin menggunakan taktik apa lagi? Xiao Xiao. Dalam menghadapi orang yang lebih tua, harus memperhatikan sikap. Kamu dengan susah payah mendapatkan posisi ini. Jangan kehilangan muka dan identitas. Ziyang, ayo kita masuk. Ziyang. Ye Sheng, kau anak sialan. Berani-beraninya kau menipuku. Kau ngapain? Barang bawaanku. Lawang. Kamu gila. Acara pertunanganmu dibatalkan. Penontonnya sudah pergi. Bicarakan nanti saja. Apa yang perlu dipamerkan? Aku baru sadar setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Kamu semakin tidak bisa diatur. Terima kasih. Sama-sama. Ayo berkendara. Jadi, kamu datang untuk pamer padaku. Dalam 3 tahun, kamu membangun kembali New City Real Estate. Bagaimana dulu kamu bisa mengambilnya dari tangan ayahku? Hari ini saya akan mengambil kembali dari tangan Yesong. Kejutan, ya? Cukup berkembang. Chen Chao 11. Kamu tahu apa yang paling saya benci dari kamu? Tidak tertarik. Sikap yang tinggi dan angkuh. Antara kita berdua sudah ada dendam. 3 tahun yang lalu sudah diselesaikan. Kau membunuh ayahku. Ayahmu yang membunuh seluruh keluargaku. Kalau begitu tunggu saja ya mati. Itu bukan keputusanmu. Kau akan datang memohon padaku. Bermimpi saja. 3 tahun waktu. Rugi lebih dari 100 miliar. 10 proyek. Hanya 9,5 yang rugi. Maaf. Saya salah. Saya sudah bilang. Saya bukan orang yang cocok untuk ini. Kau benar-benar bisa membodohkanku kembali. Ini adalah perangkap yang dipasang Ziyang untuk menuduhku. Tidak ada. Bukan aku. Semua ini tidak masalah. Yang penting adalah, akhirnya, kamu masih bekerja sama dengan Ho Cheongyang pada proyek New City Property. Dan kamu mengambil alih pengelolaannya. Tapi kamu membuat laporan keuangan palsu, benar tidak? Bagaimana mungkin saya berani membuat laporan keuangan palsu? Kamu tidak berani. Direktur keuangan Anda berani. Dia diperkenalkan oleh Ziyang. Ziyang, apa kamu sudah mengerti? Tapi aku menganggapnya sebagai saudara terbaikku. Berpikir langkah demi langkah, bagaimana aku memaksamu ke jalan buntu? Mama, setiap kali kamu memanggil Mama, itu berarti kamu membuat kesalahan besar. Kali ini, bahkan jika dewa datang, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tidak, Mama. Selama tidak merugikan Anda, tidak merugikan orang lain di rumah, itu sudah cukup. Bahkan jika itu berarti kamu harus melepaskan keluarga Ye, menjadi orang biasa. Saya juga bersedia. Kenapa kamu berlutut? Chen Chaoxi, kamu berhak apa? Sepertinya kita perlu bicara serius nih. Bung He, bunga yang Anda minta sudah sampai. Hi Siang, kamu sepertinya belum pernah memberi saya bunga. Ayo gadis kecil. Semuanya sudah. Berikan. Mereka sangat romantis. Pegang erat-erat, ayo berangkat. Ziyang, kamu datang. Bunga yang sangat indah. Apa ini untukku? Ini untukmu. Terima kasih,
Ziyang. Kamu ingin membalas dendam? Aku berusaha sekuat tenaga untuk membuatmu kembali. Hanya ingin merasakan. Bagaimana rasanya, menginjak musuh di tanah? Itu mungkin akan mengecewakanmu. Bagaimanapun juga, kamu bahkan tidak layak untuk menjadi lawanku. Dalam hal ini, soal perasaan ini, dia berani datang ke rumahku untuk menggoda suamiku. Selain aku, tidak ada yang boleh mendekatinya. Ye Zheng mengantarku pulang. Ibu, saya sudah mengerti. Saya bersedia melepaskan segalanya dari keluarga Ye. Saya juga bersedia menjadi orang biasa. Saya sudah mengerti. Sebenarnya saya punya sebuah bar kecil. Saya tidak akan hidup terlalu buruk. Yang perlu kamu lakukan selanjutnya adalah membuat He Ziyang melihat hubungan kalian yang lalu. Aku akan memberimu kesempatan. Bagaimana? Tidak percaya diri? Aku selalu percaya. Dia tidak seburuk itu. Kapan Chen Chaoxi akan mengambil kekacauan Ye Zheng? Katakan. Ye Zheng telah mengumumkan bahwa keluarga Ye bangkrut. Sepertinya mereka sudah menyerah. Sepertinya kita menang tanpa bertempur. Terima kasih kepada semua atas dukungan kalian terhadap Ye selama ini. Dalam arus zaman, saya tidak memilih untuk melanjutkan. Saya sangat menyesal, dan juga sangat minta maaf. Saya secara resmi mengumumkan, mulai hari ini, Ye Family secara resmi keluar dari pentas sejarah. Pak Ho, apakah kita harus menuntut Ye Feng dengan tuduhan penipuan keuangan dan penipuan bisnis? Jangan bergerak dulu. Di manakah Chen Chaoxi? Chen Chaoxi. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Kamu memiliki kesempatan untuk bersantai. Berdasarkan apa kamu membunuh dan membakar. Kemudian masih bisa begitu tenang. Apakah sudah jelas? Diri yang belajar musik. Kursus alat musik ini diinvestasikan oleh Nona Chen. Yao Xiang adalah Nona Chen, yang dia kenal di bar saat di luar negeri. Dia adalah orang yang menemani tamu di tempat itu. Diri yang mencintai musik. Kamu berdua adalah Pak Ho. Mereka adalah siapa Zhang Ma? Apa yang terjadi? Apakah Anda Pak Ye Cheng? Anda diduga terlibat dalam kasus penipuan komersial dengan jumlah uang yang sangat besar. Tolong ikut kami kembali untuk membantu penyelidikan. Kalian mau apa? Kalian muncul dari mana? Kalian tahu siapa kakakku? He Ziyang. Bagaimana bisa kamu memperlakukan saya seperti ini? Dia adalah kakakku. Urusan saya tidak perlu kamu campuri. Kamu melakukan semua ini. Bukankah hanya untuk menarik perhatian Chen Chaoxi? Dia bahkan malas melihatmu sekalipun. Jika kamu terus berbicara, percaya atau tidak, aku akan mengirimmu ke dalam juga. Angkat kepalamu. Siapa yang melakukan ini? Maafkan saya. Saya membuat Anda khawatir. He Ziyang. Bagaimana dia bisa memperlakukanmu seperti ini? Bukankah itu semua karena kamu? Tolong selamatkan saya. Aku tidak ingin tinggal di sini lagi. Tolonglah. Bu. Tolong selamatkan aku. Nyonya He, Nona Chen. Dia bilang ingin bertemu Anda. Biarkan dia masuk. Ini untukmu. Bagaimana cara melepaskan Ye Feng? Apapun tidak bisa. Yang membuat keluargamu hancur. Bukan dia.
Aku hampir lupa. Itu kamu. Jika ingin membalas dendam, datanglah padaku. Ingin saya melepaskan Ye Sheng, juga bukan tidak mungkin. Katakanlah. Jangan selalu bersikap, seolah-olah sudah pasti menang, saat berbicara dengan saya. Saya akan berubah. Saya sudah melepas baju. Apa? Jika tidak mau melepas, pergi saja. Apa sudah cukup? Lanjutkan. Apa sudah cukup? Tidak cukup. Sekarang. Bisa melepaskan daun sekarang? Tidak bisa. Apa artinya? Aku main-main denganmu. Tanda tangani itu. Kontrak kekasih. Ho Chiang. Apakah kamu menghinaku? Sejak kamu masuk ke ruangan. Sejak saat itu. Bukankah kamu sudah menganggap dirimu sebagai sebuah barang? Meskipun pada tahun itu Ye Shilong menikahiku dengan resmi. Sebenarnya aku juga. Tapi sekarang kamu tidak layak. Jangan terlalu menganggap dirimu penting. Sama-sama. Tanda tangan. Atau tidak tanda tangan. Ya sudah, kita tanda tangan saja. Perjanjian yang memalukan ini. Tidak ada pilihan. Kita tidak bisa membiarkan Ye Sheng mati begitu saja. Atau saya bisa bawa kamu kembali ke Amerika. Kita tidak tinggal di sini. Chen Chaoxi, kamu sekarang langsung datang ke Happy Bridal Studio. Baik. Kontrak sudah dimulai. Ziyang terlihat bagus. Ada satu lagi yang aku sangat sukai. Aku akan mencoba menunjukkan padamu. Xiao Xiao. Sudah mencoba begitu banyak. Pasti capek, kan? Aku tidak capek. Ini baru satu yang dicoba. Aku bilang kamu capek. Chen Chaoxi. Kalau begitu, tolong. Cobalah untuk Xiao Xiao. Apakah kamu gila? Apa urusan pernikahan kalian dengan saya? Dari sudut pandang manapun. Itu ada hubungannya denganmu. Cobalah. Jangan marah. Hanya anak kecil. Jangan marah. Aku bantu kamu. Kamu keluar. Toko ini milikku. Kenapa aku harus keluar? Kalau begitu aku pergi. Zi yang mana? Saya tidak tahu. Pergi jauh-jauh. Kalian sedang melakukan apa? Tidak melakukan apa-apa. Kenapa?
Kenapa kamu memperlakukan saya seperti ini? Saya sudah berkorban banyak untukmu. Bahkan kakak saya pun ada di belakangmu. Ketika kamu dalam kesulitan, aku selalu ada di sampingmu. Sekarang ini, mengapa kamu harus mempermalukanku? Jika tidak ada hal penting, aku akan pergi dulu. Lagi pula, aku masih perlu membereskan barang-barangku. Pergi ke rumahmu. Silakan. Kebiasaan buruk apa? Bisakah tidak menikah? Topikmu berpindah, agak sedikit kaku ya. Kalau begitu, sedikit lebih kaku lagi. Tidur lebih awal ya. Sudah botak. Aku. Botak. Bukan, kamu bilang siapa yang botak? Chen Chaoxi. Apa aku harus memberikanmu kesempatan lagi? Tentang Ye Zheng, saya sudah menyapa mereka. 2 hari lagi setelah prosedurnya selesai, mereka akan dilepaskan. Hanya saja terjadi sedikit kecelakaan. Kecelakaan apa? Paha orang itu dipatahkan oleh seseorang di dalam. Periksalah itu. Biarkan orang itu mengembalikan 2 kali lipat kepada Ye Zheng. Pesankan restoran untuk malam ini. Agak lebih tenang yang. Ada musiknya. Beli lagi yang timur. Tidak perlu terlalu dipaksakan. Baik. Yang ini coba dilihat. Masih oke. Ya udah. Ini berarti tidak menggunakan uang sendiri. Menghabiskannya itu menyenangkan. Ya sudahlah. Sepertinya, kamu masih cukup suka pria kecil itu ya. Beberapa tahun ini aku sudah tenang. Juga sudah melepaskan. Aku tidak ingin dia menjadi diriku yang kedua. Seseorang yang sudah berada di jurang. Masih berharap bisa menarik orang lain keluar. Hei. Mengerti. Jangan tolak minum. Minum hukuman. Toko ini sudah aku beli. Buruan pergi dari sini. Aku sudah membayar sewa rumah selama 5 tahun. Itu omong kosong. Uang itu bukan untukku. Apa yang kau inginkan? Kau sengaja, ya? Berhenti. Aku akan memberitahu beberapa hal kepada kalian. Jangan main-main denganku. Hati-hati, saya akan melapor ke polisi. Hati-hati. Bagaimana, Yao Xiang? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Mengapa Chen Chaoxi belum datang? Hai, Tuan He, makanan Anda sudah dingin. Apakah Anda perlu kami menggantinya dengan yang baru? Kenapa tidak mengangkat telepon? Jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi. Sepertinya harus minta asisten untuk memeriksa lokasi Chen Chaoxi. Dalam 10 menit, jika saya tidak bisa melihat lokasi Chen Chaoxi, saya akan berkemas dan pergi. Tidak terlihat kamu sebegitu perkasa. Dengan tangan kosong, kamu berhasil menjatuhkan sekelompok orang itu. Kamu lebih hebat. Tidak tahu tanganmu bisa bermain musik juga. Tapi kamu terluka. Ini lebih menyedihkan daripada jika kamu melukaku. Kamu telah berubah. Apa yang berubah? Yang dulu lebih terprogram. Jenis itu, sempurna tanpa celah. Tidak ada minat. Itu sebelum kamu mengenal saya. Apakah dia? Dia yang mengubah Anda. Kau licik. Kau bilang kalau kau ngomong seenaknya. Tidak berani lagi, Chen Chaoxi. Kalau tidak bahagia di sini, kita pergi. Pergi. Kau rela? Aku juga dari keluarga kaya. Tidak disangka melakukan ini. Kak Sia. Kita sudah bekerja sama bertahun-tahun. Ada beberapa hal. Aku harap kamu bisa melakukannya. Diam saja. Jangan menyiksa aku lagi. Masalah toko-toko di sepanjang jalan. Bukan aku tidak ingin membantumu. Kau juga tahu. Sebelumnya aku mengurus pelabuhan. Tidak terlalu terlibat di bidang ini. Kak Sia.
Kita juga sudah lama tidak bertemu. Aku tahu langsung mencarimu untuk minta bantuan. Sungguh, ini salah saya. Ini, tidak. Ini benar-benar salah saya. Bosmu sekarang adalah He Xiang. Kau tidak berani campur tangan dalam hal ini. Ini menunjukkan bahwa hal ini ada hubungannya dengannya. Toko di sepanjang jalan itu miliknya. Apa maksudnya? Sebenarnya tidak. Tapi sekarang mungkin iya. Sebenarnya satu-satunya orang yang bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik hanyalah dirimu sendiri. Kalau tidak, kamu harus merendahkan diri padanya. Tanpa janji tidak bisa masuk. Apa? Apakah kamu tahu siapa saya? Tahu, tapi karena Anda. Jadi tidak bisa masuk. Pak Hi sedang sibuk. Jika Anda tidak keberatan, silakan duduk dan tunggu sebentar. Tidak masalah. Kenapa kamu gelisah? Apa kamu kena kutu? Itu, Pak Hi. Nona Chen sudah menunggu di luar selama lebih dari 6 jam. Nona ini. Apa kamu tidak ada kerjaan? Tidak berani. Ah, saya mencari kamu ada keperluan. He Xiang, karakter bos besar tidak cocok untukmu. Kalau begitu, kamu suka yang bagaimana? Saya mencari kamu untuk urusan serius. Ayo makan dulu. Hari ini sebenarnya ada satu hal yang ingin aku minta padamu. SHH. Dengar. Apa maksudmu? Bukankah kamu suka mendengarkan orang bermain piano? Aku siapkan khusus untukmu. Suka tidak? Apakah kamu penyimpang? Terima kasih atas pujianmu. Tangannya sudah luka seperti itu. Pak Ho, dia sudah memainkan piano selama 2 jam. Apakah bisa? Itu berhubungan denganku? Jangan biarkan dia memainkannya lagi. Jangan berhenti bermain. Saya baik-baik saja. Toko-toko di sepanjang jalan. Sudah saya beli semuanya. Nasi pelatihan. Dan status sekolah anak-anak di sekitar. Semuanya ada hubungannya denganmu. Dengarkan dia bermain piano. Bukannya suka bermain gitar? Kalau begitu main saja sepuasmu. Urusan ini tidak ada hubungannya dengannya. Kalau ada sesuatu langsung kepadaku. Kenapa kau susahkan dia? Apa yang terjadi? Kau kasihan padanya? Aku katakan Yao Xiang. Apakah kamu sedang memukul kapas? Gunakan sedikit tenaga. Kamu harus bagaimana supaya mau berhenti? Mintalah padaku. Aku memintamu. Aku pikir kamu sangat sombong. Kalau minta, harus punya sikap yang meminta. Bersujud. Apakah aku bilang berhenti? Kelas pelatihan itu. Pikiran terakhir. Mengapa kamu harus bersikap begitu kejam? Kejam. Chen Chaoxi. Kamu sialan. Jangan berpura-pura suci di sini. Biarkan dia. Kesempatan ada di depanmu. Zhaoxi, kamu pergi. Ini bukan urusanmu. Apa kamu puas? Sungguh menggetarkan hati. Jangan. Cukup, kan? Chen Chaoxi. Kamu akan menyesal.
Apa yang kamu hirup? Orang-orang bahkan harus menghela napas. Aku belum pernah melihat orang sebodoh kamu. Bermain-main dengan hidupmu sendiri. Apa kamu pikir Hisiang akan menepati janjinya? Dia sekarang ya. Adalah aku yang sebelumnya. Seperti apa? Tidak mengenali siapapun. Si Xiao Liu? Tidak tahu ah. Hisiang. Kau ini psikopat. Kamu tidak bisa mengendalikan Chaosi. Jadi kamu melampiaskan kemarahan pada orang lain. Kenapa kamu begitu tidak berdaya? Aku memandang rendah padamu. Cepat turunkan. Chaosi telah menanggung banyak penghinaan untukmu. Kamu bahkan berani mencemarkan namanya dengan Yao Xiang. Aku bilang padamu, Yao Xiang adalah lelaki saya. Jika kamu berani menyentuhnya lagi, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Tunggu dulu. Apa yang kamu katakan? Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Yao Xiang adalah lelaki saya. Ada apa? Kau tidak mungkin berpikir, Cao 11 punya hubungan dengannya. Jadi dia menghina orang seperti itu. Kau pantas dapat begitu. Ketika hampir mendapatkan hatinya, kau malah mencari mati. Terima kasih. Untuk apa? Apakah aku harus berterima kasih karena memarahinya atau berterima kasih karena memukulnya? Sialan, seharusnya aku tidak memberitahunya. Kamu bawa Yo pergi liburan selama 2 hari. Masalah ini tidak perlu kalian urus. Ya, untuk menyegarkan pikiran. Aku tidak bisa bicara denganmu dulu. Aku harus menyelesaikan beberapa hal. Chen Chaosi, kamu ada masalah ya? Bicara yang baik-baik saja. Hentikan. Kamu membuatku memanggil ibumu. Memanggil kakakmu atau adikmu juga boleh. Jangan biarkan Xiang membatalkan pertunangan dengan saya. Aku sudah menunggu dia begitu lama. Aku justru suka dia. Berhenti. Soal ini aku tidak bisa membantumu. Xiang membatalkan pertunanganmu. Kamu merasa itu adalah bencana yang tidak bisa diperbaiki. Menurutku itu adalah cara menyelamatkanmu dari kebakaran. Apa maksudnya? Kamu masih belum mengerti? Dia sama sekali tidak menyukaimu. Dia terus memanfaatkanmu. Kamu bersamanya. Itu sama saja dengan melompat ke jurang. Tidak. Bukan begitu. Dia menyukaiku. Tidak. Kamu menipuku, semua salahmu. Jangan lihat, dia belum datang. Apakah dia ada urusan? Kalau tidak, dia pasti datang. Aku juga tidak tahu harus bilang apa padamu. Ikuti aku ke suatu tempat. Kenapa kamu bawa aku ke sini? Akhirnya kamu datang. Aku hampir mati. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa seperti ini? Itu Hisiang. Kakak, aku salah. Aku tidak akan mengejarnya lagi di masa depan. Dia terlalu menakutkan. Dia menusukkanku dengan pisau. Ye Xiao Xiao, kamu berani sekali menyentuhnya. Aku akan membunuhnya. Dengan begitu, tidak ada yang akan merebutkannya dariku. Siang. Bagaimana kamu bisa bersikap seperti ini kepadaku? Aku bahkan tidak tahu. Dia bisa melakukan hal seperti ini. Kakak. Apakah kau sedang mendengarkanku? Jadi, kau benar-benar ingin membunuh Chen Chaosi. Aku hanya ingin menakut-nakutinya sebentar. Ternyata Zongyang begitu berani melakukan apa saja. Aku hampir mati. Tidak benar, bro. Kau hanya peduli dengan hidup matinya Chen Chaosi. Tidak peduli padaku. Bukankah kau baik-baik saja? Lagi pula, kau biasanya bertindak sembarangan. Memang seharusnya dapat pelajaran. Aku hidup dengan sombong. Setidaknya lebih baik daripada Chen Chaosi. Nih,
Ade mau tunjukin sesuatu ke kamu. Lihat, penampilannya saat dia merunduk, begitu hina. Tak tahu juga, mengapa ayah kita dulu menikahinya. Kembalikan ponselku padaku. Kau. Semua kalian. Kalian semua sudah dikena dengan kutukan Chen Chaoxi. Apa kalian sudah siap untuk bertindak? Saya pergi ke toilet. Mau ikut juga tidak? Bukan tidak bisa. He Ziang. Aku hampir gila. Ini adalah penahanan rumah. Chen Chao 11. Kau tahu tidak, kau hampir mati? Ye Xiao Xiao sama sekali tidak punya nyali itu. Takut 1000 kali lebih baik daripada tidak takut sama sekali. Sekarang sudah aman. Orang sudah kau tusuk sampai ke rumah sakit. Kakak ini. Orang yang minum alkohol itu kesepian. Aku datang menemanimu ya. Jangan pergi ya. Aku kan tidak akan memakanmu. Bodoh sekali. Kalau sudah cacat jangan keluar minum alkohol. Kamu berani bilang sekali lagi. Kamu tahu siapa saya? Saya anak Tuan Ye. Saya adalah anak Raja Kapal, benar-benar sial. Bangunlah. Kalau kamu tuan muda, saya adalah ayahmu. Kamu bilang sekali lagi. Aku bilang kamu tidak perlu mengurus perusahaan. Setiap hari melihatku seperti ini. Aku juga butuh ruang pribadi. Chen Chaoxi. Kamu sekarang adalah milikku. Aku ingin melihatmu sesukaku. Bagaimana kalau kita bicarakan soal denda pelanggaran kontrak? Kamu pikir aku kekurangan uang? Lagi pula, apakah kamu punya uang? Uangmu sudah dihabiskan oleh Ye Feng. Anak yang boros itu. Habis sudah. Hei. Anak boros itu bermasalah. Jangan panik. Saya biarkan asisten saya pergi duluan untuk melihat apa yang terjadi. Ye Zheng sifatnya keras kepala. Hanya saya yang bisa mengendalikannya. Apakah kau pernah berpikir, bagaimana Ye Zheng menjadi seperti ini? Karena dilema. Setiap kali, semua orang membereskan kekacauan untuknya. Apakah ini benar-benar demi kebaikannya? Apa aku harus membiarkannya begitu saja? Tidak. Ini untuk membuatnya belajar tumbuh sendiri. Kedengarannya ada sedikit kebenaran. Kau berani pewa aku, ya? Seharusnya tidak terlalu kecil, kan? Kau pernah merasakannya. Pergi. Kau harus terus tenggelam seperti ini. Lalu dengan pasif, melihat Ho Chi Yang menghancurkan keluargamu, yang kau cintai. Berdiam diri saja. Hanya dengan hilangnya Ho Cheong Yang, kamu tidak akan mendapatkan Chen Chao 11? Apa yang kau bicarakan? Ada apa dengan tidak mengakuinya? Siapa yang tidak akan menyukai seorang wanita seperti Chen Chao 11? Tidak ada yang salah dengan itu. Saya hanya ingin membuatnya bahagia. Saya hanya ingin membuatnya bahagia. Buat dia senang. Aku bisa melakukan apa saja. Ada beberapa kebahagiaan yang hanya bisa dipahami oleh diri sendiri. Orang ini, He Ziang, sangat dalam pemikirannya. Di antara mereka, sama sekali tidak bisa dikatakan sebagai kepercayaan. Dia hanya akan membuat Chen Chao 11 bersujud. Biarkan dia menjadi selingkuhan. Dia akan mengurungnya dan menyiksanya. Saya tidak percaya. Keluarga He dan keluarga Ye. Saya akan membuat kalian menghilang. Total di kota ini. Segera bersihkan. Segera pindah. Dua bos, tolonglah. Saya ada orang tua dan anak kecil. Beri saya jalan hidup. Saya masih punya seorang putra. Bersihkan jalan. Ayah. Ayah, ada apa denganmu? Ayah. Meskipun kedua api ungu itu sudah mati, namun keturunan mereka masih hidup. Saya telah menghabiskan banyak biaya untuk mendekati Chen Chaoxi dan mendapatkan kepercayaannya. Kegelapan sejati. Waktunya telah tiba. Tenang saja. Saat ini aku tidak berencana untuk kabur. Ayo cuci tangan. Mengapa aku harus mendengar dia seperti itu? Ada hal yang ingin kuberitahu padamu. Waktunya sudah habis. Apa? Nanti kita bicara di kantor. Sudah pergi ya?
He Xiang, Tuan He. Apa kamu tidak merasa malu? Ini bisa sembarangan ditunjukkan kepada orang lain, untuk menghindari risiko. Saya akan memperlakukan setiap kontrak dengan hati-hati. Apakah ada ruang untuk berdiskusi? Ada. Bilang. Ganti kontrak. Selamat tinggal, Hizong. Hizong, silakan ngobrol pelan-pelan. Bukan. Hiziang, saya. Saya tidak mungkin mau menandatangani lagi kontrak dengan isi yang sama. Tanda tanganannya berbeda. Pergi. Kamu mau apa? Tarik-menarik. Saya sudah tidak mau ada hubungan apapun denganmu lagi. Transaksi kita sudah selesai. Benar. Sudah selesai. Maka mari kita menikah. Berlaku selamanya. Kamu bilang apa? Aku sudah memikirkannya, karena tidak bisa melupakanmu. Jadi lebih baik tidak menyusahkan diri sendiri. Kamu tidak salah minum obat, kan? Dari kantor polisi Thailand, pertama kali bertemu denganmu. Saya sudah salah minum obat. Pergilah mati, tidak ada yang bisa menyakitinya. Tidak ada yang boleh. Sao 11. Dia pasti tidak sengaja. Bebaskan dia. Apapun yang kamu katakan, aku akan setujui. Sao 11. Kakak. Tolong awasi dia sedikit. Yao Yaoling. Hisi yang tidak akan membiarkanmu pergi. Ayo ikut aku. Aku akan sembunyikan kamu dulu. Tidak bisa. Aku tidak bisa menunggu lagi. Ini sebenarnya hanya luka kecil. Justru kamu yang membuatku jadi khawatir. Aku tiba-tiba teringat sebuah cara. Bisa memanggil notaris. Silakan datang ke sini. Ya, lakukan seperti itu. Anakku yang ceria. Sepertinya dia kembali lagi. Tadi aku melihat Hizi yang tersenyum. Seperti kabut, seperti hujan, dan berlari seperti angin. Hampir saja menabrakku. Dia pergi kemana? Maaf ya. Dia belakangan ini agak bersemangat. Sudah kelihatan. Bagaimana dengan Ye Zheng? Syukurlah tidak cacat wajah. Kakak perempuan kita wajahnya begitu cantik. Sebaiknya beli asuransi. Aku tanya kamu, bagaimana dengan Ye Zheng? Sudah berapa lama ini? Masih peduli dengan si penyebab masalah itu? Bukannya sudah tidak apa-apa? Tenang saja. Ye Feng, saya di sini sudah nyaman. Bagaimana tanganmu? Tertusuk tidak sengaja. Ada apa ini? Kemarin belum terlihat. Mengapa luka ini begitu aneh? Kemarin saat menarik Ye Zheng, ada sedikit masalah. Tapi saat kamu mengatakan itu, ternyata memang agak sakit. Di mobil saya masih ada obat. Kamu tolong ambilkan sebentar ya. Baik, tunggu aku ya. Sengaja memisahkan Xiao Liu. Apakah ada yang ingin kamu katakan padaku, Yao Xiang? Apa yang kamu lakukan pada Ye Zheng? Kalau tidak, bagaimana aku bisa bicara? Kamu adalah yang paling pintar di antara mereka. Yang lain. Kamu bahkan belum berkata apa-apa, tapi sudah melihat celahnya. Saya mengenal Ye Zheng. Meskipun dia bodoh, dia tidak akan menangkap dengan cara ini. Kecuali dia sedang berjuang di ambang kematian. Kamu sudah menghadapinya. Lihat aku. Apakah aku terlihat seperti orang yang membosankan? Ayah. Akhirnya balas dendammu akan terwujud. Tolong semuanya, sedikit lebih cepat. Aku lebih terburu-buru. Baiklah, Hizong. Aku kembali. Memang tidak mengecewakan. Ada sedikit rasa sepadan.
Coba tebak. Dia butuh waktu berapa lama untuk menemukan tempat ini? Dengarkan. Sepertinya sangat pintar. Bisa membuatnya menyadari. Mari kita sambut dia. Berdiri di sana, jangan bergerak. Aku penasaran. Bagaimana kamu menemukannya? Untuk sebuah kursus pelatihan, kamu hampir mati-matian. Hanya Chen Xiaoxi yang akan percaya padamu. Kasih sayang berlebihan. Semua adalah orang yang telah melewati neraka. Tatapanmu, aku tidak akan salah menilai. Sepertinya aku terlalu ceroboh. Tapi, ini sangat mendebarkan. Berlutut di atas pecahan kaca itu. Jangan sentuh dia. Kurang bicara. Kalau kamu sangat peduli padanya, maka kamu harus berlutut. Ayo. Jangan bergerak. Bangkitlah. Jangan bergerak. Hiduplah dengan baik. Ini yang aku buat untukmu. Hal terakhir. Ca-11. Hari ini siapapun tidak boleh pergi, Yang. Mari mati bersama, Yang. Kau buka pintunya, Yao Xiang.